Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersaat teduh sejenak. Panggilan berbakti dari Mazmur 18 ayat 49. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan bawa hidup kita ke hadapannya, meminta hikmat Tuhan untuk setiap hari Dia memimpin kita. Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mencari Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku.
mengucap syukur. Kami datang kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik dan Engkau sungguh amat baik. Terima kasih sampai hari ini pemeliharaanmu nyata atas hidup kami. Dan kiranya Engkau ya Tuhan yang akan memimpin jam doa pada saat ini. Roh Kudus berbicara kepada umat-Mu dan firman Tuhan disampaikan untuk menjadi tuntunan, pimpinan atas hidup kami. Sehingga kami menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan dan pujian dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan amin. Amin. Kita bersuka cita pada hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan katakan dialah batu karang perlindungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah, itu yang Tuhan inginkan untuk kita anak-anaknya, percaya dan terus berjalan dalam kebenarannya. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Selalu biru
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyatakan sekali lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Sebelum kami berdoa bersama-sama, kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan di kesempatan malam ini kami semakin diteguhkan sebagai pribadi-pribadi yang siap bergerak bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah, pakailah hamba-Mu yang lemah ini, yang tidak sempurna, biarlah setiap kata-kata kami Engkau yang menyempurnakan dan kami boleh mengerti dan akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya firman-Mu dalam tangan-Mu. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana bergerak bersama-sama memuliakan Tuhan yang diambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana ayat ini menceritakan tentang orang lumpuh ya, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita bisa membacanya, kita bisa merenungkannya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan kali ini juga memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersama-sama mencermati perjalanan bagaimana kita bergerak, bagaimana kita maju, bagaimana kita bergerak bersama. Artinya ada sebuah langkah di mana setiap langkah yang harus kita kerjakan itu tentunya kita ingin tetap menjadikan langkah kita maju. Tidak akan pernah langkah kita menjadi mundur, tetapi bagaimana kita bergerak maju bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan ataupun harapan, ataupun impian, ataupun hal-hal yang memang ingin kita capai, kita gapai di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Seperti halnya ketika kita mencoba melihat bagaimana gambar ini memberikan sebuah petunjuk bagi kita. Mereka berlari-lari untuk menuju setiap tapak untuk mencapai sebuah harapan. Harapan yang diimpikan. Kalau kita melihat kata, kita bisa melihat kata mempersiapkan dirinya ya. Berjaga-jaga siap
untuk mencoba untuk akhirnya melompat. Ada sebuah pergerakan maju. Saya tidak tahu, mungkin Pak Tony punya pengalaman seperti apa, tapi saya nggak tahu apakah kata itu bisa bergerak mundur. Saya tidak tahu. Tetapi ketika saya mencoba melihat bahwa kata ini pasti akan mempersiapkan dirinya dengan bijak, dengan baik untuk melompat sejauh mungkin. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan tentang orang lumpuh yang kita baca di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ini, kita bisa mengerti dan merenungkan ketika melihat dua gambar yang berbeda, yang satu anak kecil, yang satu sudah dewasa. Ketika kita melihat orang seperti ini, apa yang ada di dalam pikiran kita tentang mereka? Mungkin kita merasa mereka cukup diperlukan belas kasihan dari kita. Atau mungkin orang akan memikirkan ketika masih kecil seperti ini, sampai pada masa tua pun mungkin dia akan menjadi benalu. Dia sudah tidak bisa apa-apa, dia sudah tidak punya harapan apa-apa. Harapannya hanya satu, yaitu meminta belas kasihan orang, pertolongan orang. Hal yang sama mungkin bapak-bapak seperti ini sampai ajal menjemput, mungkin dia akan terkapar seperti ini. Nah, saudara sekalian, hal yang sama ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan apa yang terjadi dari orang lumpuh ketika melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus ketika mengajarkan firman Tuhan, ketika orang ini digotong oleh 4 orang kemudian tertutup rapat, tidak bisa masuk. Tentunya kita juga bisa merenungkan bahwa ada hal yang luar biasa yang sesungguhnya sedang diceritakan, dan ini bisa menjadi bagian di dalam langkah perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita masih tetap harus bergerak maju, walaupun mungkin ada sesuatu yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Saya yakin orang lumpuh ini sudah tidak bisa apa-apa. Dan kita boleh bersyukur bahwa ada orang-orang yang berempati, bersimpati, sehingga sahabat-sahabatnya ini mau untuk menggendong, untuk menggotong orang lumpuh ini bergerak maju bersama-sama untuk mencapai sebuah harapan. Harapannya hanya satu, yaitu disembuhkan. Dia tidak meminta sesuatu apapun, yang diminta oleh orang lumpuh ini hanya satu, disembuhkan, dipulihkan, bisa berjalan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan peristiwa atau cerita ini kita bersama-sama bisa merenungkan sesungguhnya ada 3 langkah dapat bergerak maju untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita melihat hal ini, kita bisa merenungkan langkah yang pertama adalah melihat Yesus sebagai pusat segala sesuatu. Yang kedua, melangkah bersama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang 3, menggunakan kreativitas untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Yang pertama kita akan lihat bersama-sama di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Orang-orang banyak berkumpul bersama-sama di dalam rumah itu. Untuk apa? Adalah untuk mencoba melihat, memusatkan pikirannya, perhatiannya kepada ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasanya ini menjadi bagian yang juga sangat penting bagi kita bersama-sama ketika kita merenungkan bagaimana kita ingin mencapai sebuah tujuan, bagaimana kita ingin menghasilkan sesuatu yang maksimal, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sehingga apapun yang kita kerjakan ini menjadikan bagian dari setiap langkah kehidupan kita adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan. Adalah ketika sebagai orang-orang yang percaya, kita harus melihat bahwa Yesus sebagai pusat segala sesuatu.
bukan hanya sekedar mujizat. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka sampai tidak ada tempat sekalipun bergerombol bersama-sama. Kalau mungkin sekarang ini sudah dibubarkan ya oleh COVID Satgas. Tetapi mereka berdesak-desakan, mereka berkumpul bersama-sama, mereka ingin melihat Yesus. Mereka ingin mungkin bukan hanya sekedar melihat Yesus akan melakukan sesuatu, tetapi yang diajarkan firman-Nya oleh Yesus Kristus menjadi bagian yang sangat penting. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Itulah sebabnya di saat kita bersama-sama sedang dan ingin mencapai segala sesuatu, tidak bisa tidak. Bagaimana kita melihat Yesus sebagai pusat segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam kelompok. Nanti Bu Yani akan menolong kita di dalam kelompok pertama. Mungkin ada Bu Yani, Mbak Ovi, ada Pak Sahat, dan ada Mas Albert. Mungkin bersama dengan Bu Yani. Lalu Pak Tony akan menolong di kelompok yang kedua. Ada saya, ada Pak Marulam, ada Pak Sony. Kita akan melihat bersama-sama apakah saya menempatkan Yesus sebagai pusat segala sesuatu. Atau hal yang lain. Ketika kita bekerja, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di dalam pelayanan, apakah segala sesuatu yang kita kerjakan berpusatkan kepada Yesus Kristus? Mari kita bersama-sama merenungkan hal ini. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang dilakukan ketika kita ingin bergerak maju untuk memuliakan Tuhan? Di dalam ayat yang ketiga dan 4, orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Sekali lagi saudara sekalian, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Mereka melangkah bersama-sama, hanya ingin mencapai tujuan yang dikehendaki adalah untuk bertemu dengan Yesus. Yang dikehendaki adalah ketika sudah bertemu dengan Yesus, orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Coba kita bayangkan, kita tidak tahu kalau di dalam gambar ini mungkin kita bisa melihat rata-rata ya, mungkin ada yang lebih tinggi, ada lebih pendek dan sebagainya. Bagaimana caranya menggotong, saudara sekalian? Kalau misalnya yang satu tidak seimbang, mungkin orang lumpuh ini akan jatuh. Kemudian kalau yang satu ingin menarik ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, semuanya tidak akan pernah bisa. Atau mungkin yang dua ini, kalau yang dua ini maju bergerak ke depan seperti ini, tetapi yang dua belakang tidak mau bergerak ke belakang, tidak akan pernah bisa. Ada kesehatian, ada satu keserasian, langkah bersama-sama, bergerak bersama-sama. Memang ini menjadi bagian yang sangat sulit. Ketika kita bersama-sama berbicara bagaimana Taman Safari Indonesia bisa bergerak maju untuk menciptakan ataupun mungkin menjadi satu tempat yang bisa dipandang sebagai tempat yang hebat dan luar biasa, tidak akan pernah bisa mencapainya ketika semua karyawan hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak melihat akan visi yang akan dicapai. Sama halnya ketika di dalam satu biduk keluarga, di dalam rumah tangga ayah, ibu, anak-anak tidak ingin mencapai sesuatu dengan tujuan hal yang terbaik, tetapi ketika keluarga ini tidak ada dalam sebuah kesehatan dan kesatuan, tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Hal yang sama ketika kita bersama-sama ada di dalam Safari Park Baptist Fellowship. Yang satu ingin A, satu B, satu C, satu D, makanya tidak akan pernah sampai di bagian Z yang mungkin ingin kita capai. Sangat penting bagi kita bersama-sama. Ada perbedaan, mungkin bisa tua, bisa muda, mungkin ya berbeda macam-macamnya, tetapi bagaimana tetap melangkah bersama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki adalah bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Tidak ada yang hebat di antara keempat itu. Semuanya hebat-hebat. Karena apa? Karena mereka bergerak bersama. Di dalam kehidupan bergereja sama, tidak ada sesuatu yang paling hebat di antara kita. Semuanya penting dan semuanya harus bergerak bersama-sama.
jikalau kita ingin bersama-sama mencapai apa yang Tuhan inginkan. Safari Park Baptist Fellowship memancar keluar untuk menjadi berkat. Lalu pertanyaan bagi kita nanti, mungkin ketika kita ada di dalam kelompok, mudahkah kita bersama-sama mencapai tujuan? Rasanya sulit. Ketika orang ini ingin mencapai tujuan, ada masalah, ada tantangan. Mereka tidak bisa membawanya karena sudah dibatasi oleh banyak orang yang menghadangnya. Tidak bisa. Tantangan luar biasa. Apa tantangannya dan bagaimana kita mengatasi setiap tantangan yang terjadi? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama di dalam kelompok kita sebelum kita berdoa bersama-sama. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana kita bergerak maju untuk memuliakan Tuhan adalah menggunakan kreativitas untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Di dalam ayat yang keempat, sekali lagi ketika kita baca tadi dikatakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara sekalian, ada kreativitas yang dilakukan oleh 4 orang ini. Dia bukan ahli perpanjatan tembok. Mungkin dia bukan ahli bergentengan ya. Tetapi dia punya kreativitas. Bagaimana ya caranya supaya yang lumpuh ini bisa sampai ke hadapan Yesus. Mungkin sangat berat ketika dia harus memanjat. Kemudian dia harus mengambil, menggotong. Lalu membuka atap, tidak tahu sampai di mana. Tetapi pada akhirnya dengan kreativitas yang ada, si lumpuh ini bisa ada di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mewujudkan hasil yang maksimal, bertemu dengan Yesus, mujizat Yesus terjadi, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Semua orang terheran-heran karena si lumpuh yang begitu tidak bisa berjalan, akhirnya berjalan. Dan akhirnya meloncat, mereka takjub melihat memuliakan Allah yang begini belum pernah kita lihat. Sesuatu yang menjadi sebuah ketakjuban banyak orang ketika Yesus melakukan kekuatan dan kuasanya bagi orang-orang yang tetap ada dalam satu arah pandang bergerak maju untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan yang perlu didiskusikan, bagaimana kreativitas kita dalam memberikan hasil yang terbaik, baik dalam pelayanan, pekerjaan, atau keluarga. Di saat mungkin sedang ada hambatan, tantangan tertutup bagi kita. Apakah ada kreativitas yang kita lakukan? Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam kelompok kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan. Apakah saya menempatkan Yesus sebagai pusat segala sesuatu? Atau hal yang lain? Mudahkah kita bersama-sama mencapai tujuan? Kalau mudah, bersyukur. Kalau enggak, apakah ada tantangan? Dan bagaimana kita mengatasi setiap tantangan yang terjadi? Lalu bagaimana kreativitas kita dalam memberikan hasil yang terbaik di dalam pelayanan, pekerjaan, ataupun keluarga ketika sudah mentok ada dalam sebuah masalah ataupun hal-hal yang tertutup? Bu Yani akan menolong kita untuk mendiskusikannya bersama dengan teman-teman. Ada Mbak Ovi, ada Sahat, ada Albert, lalu Pak Tony juga akan menolong. Ada Bang Sony, ada Bang Marulam, dan ada Bang Irwan. Mari, mungkin Ibu bisa di bagian kanan, kita di bagian kiri. Kita akan selama mungkin bisa 15 menit ataupun 20 menit. Lalu berdoa bersama-sama di situ untuk pokok-pokok doa yang sudah ada. Lalu kita kembali di sini, kita akan mengakhirinya bersama-sama di dalam doa kita.